Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 434 Pedang Dewa Kematian. Mendengar seruan tiba-tiba Xie Hui, Huang Xiaolong memilih untuk mengabaikan kebingungan di sekitarnya. Ratusan lengan bergerak, meluncurkan gelombang serangan kedua tepat ke tengah-tengah para pengikut kultus Dewa Kosmos yang berkumpul. Sekali lagi langit dipenuhi dengan jejak kepalan tangan dan cahaya menyilaukan di keempat arah, menenggelamkan Kastelan Manor di bawahnya. Para pengikut kultus Dewa Kosmos menyaksikan dengan mata terbelalak karena terkejut, panik dan putus asa, saat jejak tinju itu berjatuhan ke arah mereka, ingin melarikan diri. Akan tetapi, bahkan para ahli alam Sein kultus Dewa Kosmos pun tidak mampu lolos dari gelombang pertama serangan Huang Xiaolong. Apa yang bisa dilakukan para pengikut ini? Huang Xiaolong, beraninya kau? Dari atas terdengar raungan mengamuk Xie Hui. Namun, sudah terlambat. Sebelum kalimatnya berakhir, jejak tinju yang tak terhitung jumlahnya mendarat, meledakkan para pengikut itu ke udara tanpa kecuali. Hujan darah membasahi bumi. Huang Xiaolong, aku akan membunuhmu. Xie Hui meraung, mata Chen Xiaofeng dan para ahli sekte Dewa Kosmos yang tersisa berubah menjadi merah. Para pengikut kultus Dewa Kosmos itu semuanya adalah murid inti, masing-masing memiliki bakat yang lebih tinggi dari yang lain, dan faktanya, banyak dari mereka dapat dianggap sebagai jenius langka yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Mereka adalah bibit yang kultus Dewa Kosmos menghabiskan banyak sumber daya dan upaya untuk menumbuhkannya selama bertahun-tahun. Mayoritas dari mereka adalah Xiantian Ordo ke-9 dan ke-10, beberapa setengah Sein, bahkan beberapa setengah Sein puncak. Tapi sekarang, semua usaha mereka. Beberapa ribu murid inti Kosmos Gatchult yang paling cemerlang dan berbakat sebenarnya dibunuh oleh Huang Xiaolong. Xie Hui mengeluarkan pedang panjang berwarna abu-abu. Pada bilah pedang panjang itu tertulis deretan rune hitam, sedangkan pada gagang pedang terdapat tengkorak hitam. Saat pedang panjang abu-abu ini muncul, aura kematian bergejolak dan menyebar, menutupi seluruh ruang udara istana. Di bawah tabir aura kematian yang pekat, semua orang merasa seolah-olah mereka jatuh ke dunia kematian yang mengerikan. Itu, pedang Dewa Kematian. Pedang Dewa Kematian. Keributan lain melanda para ahli yang menyaksikan. Pedang Dewa Kematian adalah senjata milik bawahan Raja Hantu, senjata Dewa Kematian. Menurut legenda, pedang panjang Dewa Kematian ini dibuat menggunakan tulang-tulang banyak ahli alam Sein dan bahan-bahan dari dunia ilahi, dan tenggelam di mata air kuning neraka selama 1000 tahun sebelum sepenuhnya selesai. Pada hari penyelesaiannya, langit menjadi gelap dalam radius 100.000 mil, diselimuti aura kematian kelabu, dan suara tangisan hantu pun dapat terdengar. Tulang-tulang para penguasa alam dewa dan ahli alam suci yang tewas akibat pedang panjang ini sama saja dengan sebuah gunung tinggi. Sambil menggenggam pedang Dewa Kematian di tangannya, Xie Hui gemetar karena marah. Ia berteriak dan mengayunkan pedangnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat lurus ke arah kawanan skarab mayat beracun yang hendak menyerangnya. Bertabrakan dengan derasnya cahaya pedang, skarab mayat beracun yang sudah mati itu jatuh ke tanah. Satu serangan, lebih dari selusin poison core skarab mati. Setelah memukul mundur gelombang skarab mayat beracun, Xie Hui berbalik, menghadap Huang Xiaolong dan melancarkan tebasan dengan pedang panjangnya. Mati. Pada titik ini, mata Xie Hui telah sepenuhnya berubah menjadi abu-abu keruh, abu-abu yang sama dengan aura kematian yang melonjak keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Kondisi Xie Hui sedikit mengejutkan Huang Xiaolong, dan dia tidak melawan serangan Xie Hui secara langsung seperti biasanya. Dia meraih si plus Xiao Fei di sampingnya, menghindari serangan pedang panjang itu dalam sekejap. Pedang itu memotong tanah, membuka celah dalam yang memuntahkan sejumlah besar aura kematian. Para ahli dari sekte lain mundur lebih jauh lagi. Apa yang mereka lihat sejauh ini hari ini telah berulang kali menghancurkan persepsi mereka. Pertama, adalah kultivasi jahat Dewa Kematian kuno, diikuti oleh seni sumi dewa legendaris yang telah hilang selama puluhan ribu tahun, keterampilan pertempuran paling kuat di dunia. Sekarang, pedang panjang yang menenun kematian, yang dulunya milik Dewa Kematian telah muncul. Baik Xie Hui maupun Huang Xiaolong, keduanya telah memberikan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada para ahli ini. Namun, kejutan terbesar datang dari Huang Xiaolong. Seni sumi yang saleh telah muncul kembali di dunia sekali lagi, dan tak lama kemudian berita ini akan menyebar ke seluruh penjuru dunia roh bela diri lebih cepat dari api yang membakar. Xiaolong, tolong selamatkan Xiao Rou dan Xiao Yue. Setelah Huang Xiaolong menghindari serangan pedang Dewa Kematian dari Xie Hui, si Xiao Fei tiba-tiba memohon dengan cemas. Huang Xiaolong mengangguk dalam diam, dia tahu Xiao Rou dan Xiao Yue yang disebutkan si Xiao Fei adalah dua pembantunya. Waktu itu ketika dia melewati Kekaisaran Buddha yang terberkati dan tinggal di sana selama beberapa hari, dia telah melihat beberapa pembantu dekat si Xiao Fei. Maka, dalam hitungan detik, indera spiritual Huang Xiaolong menemukan tempat di mana kedua pelayan itu ditawan di dalam istana-istana. Kedua pembantu itu dipenjara di salah satu aula. Neraka Dewa Kematian.
Suara dingin yang tajam menusuk gendang telinga mereka. Huang Xiaolong mengangkat kepalanya dan melihat Xie Hui mengayunkan pedang panjang Dewa Kematian sekali lagi. Kali ini, energi kematian abu-abu membentuk bayangan Dewa Kematian yang tak terhitung jumlahnya yang mendominasi segalanya, memberlakukan nama neraka Dewa Kematian, dan menggandakan kekuatan serangan pedang sebelumnya. Memeluk Si Plus Xiao Fei erat-erat, Huang Xiaolong dan Si Plus Xiao Fei menghilang ke dalam kehampaan menggunakan penyembunyian ruang, menghindari serangan Xie Hui. Ketika mereka muncul dari kehampaan, di sanalah kedua pelayan itu ditawan. Huang Xiaolong menjentikkan jarinya, dan dengan mudah memutuskan rantai yang melilit kedua pelayan itu, namun serangan Xie Hui terus mengejar dari belakang tanpa henti. Membawa 3 orang wanita bersamanya, siluet Huang Xiaolong melesat ke dalam kehampaan, nyaris menghindari pedang Xie Hui. Jelas bagi Huang Xiaolong bahwa aura kematian yang dilepaskan oleh pedang Dewa Kematian terlalu kuat. Dengan kekuatan Xie Hui saat ini, dia tidak sepenuhnya mampu mengendalikan dan menggunakannya dengan baik, atau dia akan kesulitan menghindari serangan mematikan itu. Huang Xiaolong melambaikan tangannya, mengambil semua skarab mayat racun, dan menghilang dari tempat itu bersama ketiga wanita itu. Xie Hui, kita akan bertemu lagi. Saat itu, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Suara dingin Huang Xiaolong melayang dari kehampaan saat dia menghilang. Kabut kematian kelabu mengalir keluar dari mata Xie Hui. Melihat Huang Xiaolong menghilang, dia mengeluarkan raungan marah yang memekakkan telinga. Pedang Dewa Kematian berayun liar tanpa arah, melampiaskan amarahnya. Beberapa cahaya pedang yang syarat dengan aura kematian melesat keluar dengan liar, dan beberapa pengikut kultus Dewa Kosmos di tanah yang terlalu lambat untuk menghindar tewas saat cahaya pedang ini menembus tubuh mereka. Murid-murid yang mati di bawah cahaya pedang Dewa Kematian seketika berubah menjadi mayat kering yang memancarkan aura kematian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuan Muda, Chen Xiaofeng, Hezi, dan beberapa tetua bergegas menuju Xie Hui, mencoba menahannya agar tidak menimbulkan lebih banyak kerusakan. Tuan Muda, bagaimana kondisimu? Chen Xiaofeng bertanya dengan khawatir ketika Xie Hui tampak lebih tenang. Xie Hui menatap Chen Xiaofeng dan kelompok tetua, aura kematian di matanya berangsur-angsur mereda. Aura kematian di dalam pedang Dewa Kematian terlalu berat, terlalu mendominasi, dia masih belum bisa mengendalikannya sepenuhnya pada tingkat kekuatannya saat ini. Jika dia tidak dipaksa oleh Huang Xiaolong, dia tidak akan mengeluarkan pedang panjang itu. Baru saja, karena pantulan dari aura kematian yang menyebabkan penyimpangan ki internal, dia hampir jatuh ke dalam keadaan mengamuk total. Aku baik-baik saja. Xie Hui menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan pedang Dewa Kematian. Dalam sekejap, dia muncul di tanah di bawah. Melihat ribuan tubuh murid inti kultus Dewa Kosmos berserakan di sekelilingnya, tangan Xie Hui mengepal erat. Suara gertakan gigi yang tajam bisa terdengar. Huang Xiaolong, aku akan membunuhmu, sesali hari-hari yang tidak kulakukan. Ketua penegakan kultus Dewa Kosmos Hu Chen berteriak dalam kesedihan dan kemarahan, aura pembunuh yang tebal keluar dari satu matanya. Di antara banyak murid inti kultus Dewa Kosmos yang dibunuh Huang Xiaolong ada lebih dari selusin murid pribadinya. Sebelumnya, putra satu-satunya meninggal secara tragis di kota Enigma, dan kini, puluhan murid pribadinya juga tewas di tangan Huang Xiaolong. Para pakar dari kekuatan lain, Distinct Void Door, dan White Phoenix House saling bertukar pandang dalam diam. Tidak seorang pun membayangkan hari pernikahan besar Tuan Muda Kultus Dewa Kosmos akan berakhir seperti ini, tetapi banyak hal telah terjadi, para tamu tidak ingin tinggal lebih lama lagi dan hal itu tidak perlu dilakukan. Para ahli secara bertahap mendekati Xie Hui dan Chen Xiaofeng untuk mengucapkan selamat tinggal. Melihat para ahli itu pergi tanpa berpikir dua kali, Xie Hui dan para ahli dari Kultus Dewa Kosmos tampak tidak terlalu baik. Meskipun para ahli dari pintu Void terpisah, gedung Phoenix Putih, dan pasukan teratas tidak menunjukkannya di permukaan, kegembiraan di mata mereka terlihat jelas bagi Xie Hui dan tetua kultus Dewa Kosmos. Tuan Muda, berikan perintah, serang markas besar Gerbang Asura. Basmi Huang Xiaolong dan musnahkan semua murid Gerbang Asura. Suara Hu Chen dipenuhi dengan kebencian yang mendalam, jika kita tidak membasmi Gerbang Asura, kita akan berubah menjadi bahan tertawaan dunia. Huang Xiaolong telah membantai lebih dari 10.000 pengikut inti kultus Dewa Kosmos di kota Dewa Kosmos di markas mereka. Kalau kultus Dewa Kosmos tidak membalas, mereka pasti akan dianggap bahan tertawaan.